Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mutia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix ordo 2 kali 2 dan juga ordo 3 kali 3. Baik, kita akan membahas tentang inverse matrix ordo 2 kali 2. Misalkan di sini ada sebuah matriks A, B, C, D. Inverse dari matriks A atau A inverse adalah 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoin A. Nah, determinan matriks A-nya ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang determinan ordo 2 kali 2. Nah, untuk adjoin A-nya ini adalah bisa dituliskan seperti ini. 1 per determinan A dikali. Nah, adjoin A ini A dan D ini ditukar. Ya, posisinya ditukar. D-nya jadi di atas, A-nya di bawah, ditukar posisi elemennya. Kemudian untuk yang B dan C kita tambahkan dengan negatif. Nah, ini adalah yang namanya adjoin A untuk ordo 2 kali 2 ya. Posisi A dan D-nya di sini ditukar, kemudian B dan C-nya kita tambahkan dengan negatif, ya. Agar lebih jelasnya kita kasih contoh soal. Contoh. Misal ada matriks A 1 1 2 3. Nah, begini ya, kita ingin mencari inverse dari matriks A. Artinya kita butuh determinan A-nya dulu ya, maka kita cari dulu. Determinan dari matriks A adalah 1 kali 3 dikurangkan 1 kali 2 ya, sama dengan 1. Nah, ini adalah determinan A-nya ya, masih ingat ya, A kali D dikurang B kali C, 1 kali 3, 3 dikurang 1 kali 2 adalah 2, sehingga 3 dikurangkan 2 sama dengan 1. Sekarang kita mencari inverse dari A, atau A inverse, 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Di situ determinannya adalah 1, sehingga kita tuliskan 1 per 1 dikali adjoinnya adalah matriks ini kita tukar posisinya 1 dan 3 kita tukar. Artinya di sini 3, di sini 1, kemudian 1 dan 2-nya kita tambahkan dengan negatif. Ini min 1, ini min 2. Gini ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Sehingga ketika kita kalikan 1 dibagi 1, karena 1 bagi 1 di sini adalah 1, maka A inverse-nya hasilnya adalah 3 min 1 min 2, 1. Ya, ini adalah inverse untuk matriks ordo 2 kali 2. Sekarang kita akan membahas inverse matriks ordo 3 kali 3. Di sini Ibu sudah sediakan sebuah contoh matriks ordo 3 kali 3 dengan elemen-elemennya 1, 0, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, caranya sebetulnya sama rumusnya. Untuk mencari A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Yang membedakan adalah cara mencari determinan dan adjoinnya. Ya, determinan A-nya bebas, boleh menggunakan metode Sarus atau menggunakan metode minor cofaktor tadi ya. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan menggunakan metode cofaktor yang baru saja kita pelajari. Yang pertama kita cari determinannya dulu ya. Mencari determinan. Ya, kita akan mencari determinannya menggunakan cara cofaktor tadi. Caranya bagaimana? Kita ambil yang baris 1 saja ya. Untuk determinan A, caranya adalah A11 dikali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, untuk mencari kofaktornya kita harus menentukan tanda yang ada di matriksnya dulu ya. Tandanya jangan lupa dia selang-seling. Ya, di sini
positif, negatif, positif. Ini positif berarti di sini negatif, positif, negatif. Ini positif, negatif, positif. Ya, seperti ini ya. Kita cari untuk kofaktornya dulu. C11. C11. Di sini C11, baris 1, kolom 1, tandanya positif. Positif dari determinannya kita langsung saja. Kita tutup ya, baris 1, kolom 1 seperti ini, maka elemennya tersisa 2, 1, 1, 4. Kita tulis 2, 1, 1, 4. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 4, 8, dikurangkan 1 hasilnya 7. Ini ya. Kemudian C12. Kofaktor baris 1, kolom 2. Di sini ya, tandanya negatif. Negatif dari determinannya baris 1, kolom 2 kita tutupin. Nah, seperti ini. Tersisa elemennya 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2 kali 4 adalah 8, 1 kali 3 adalah 3, ini dikurangkan ya. Tetapi depannya ada tanda negatif. 8 dikurangkan 3 adalah 5, sehingga hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk yang C13, hasilnya adalah baris 1, kolom 3, positif ya. Determinannya baris 1, kolom 3 yang kita tutupin. Artinya tinggal tersisa 2, 2, 3, 1. Kita tulis 2, 2, 3, 1. Kita cari determinannya. 2 kali 1, 2. Dikurangkan 2 kali 3, 6. 2 dikurangkan 6 hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita tuliskan determinan dari matriks A. A11 elemennya adalah 1. Dikalikan C11 7 ditambah A12 elemennya di sini adalah 0 dikalikan C12 negatif 5 ditambahkan A13 di sini elemennya adalah 2 dikalikan C13 di sini hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kita tulis 1 kali 7 7, 0 kali negatif 5 adalah 0, 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. 7 tambah 0 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga untuk determinan A-nya kita ketemu hasilnya negatif 1. Langkah yang selanjutnya kita akan mencari adjoin A. Nah, diperhatikan ya, untuk mencari adjoin A di sini adjoin A. Kita akan mengurutkan satu persatu dari elemen baris 1 kolom 1. Ini ditutup, baris 1 kolom 1 ini ditutup. Elemennya tinggal 2, 1, 1, 4. Ya, kita tuliskan di sini. 2, 1, 1, 4. Kemudian untuk baris 1 kolom kedua yang ditutup sekarang. Baris 1 kolom kedua elemennya adalah 2, 1, 3, 4. Kita tuliskan. 2, 1, 3, 4. Kemudian sekarang baris 1 di kolom 3. Letaknya harus sama ya, karena ini kita baris 1, ini ada di baris 1 dulu ya. Baris 1 kolom 3 kita tutupin, berarti elemennya adalah 2, 2, 3, 1. Kita tuliskan. 2, 2, 3, 1. Selanjutnya, sekarang kita berada di baris 2, artinya baris 2 yang akan ditutup. Baris 2 kolom 1 yang ditutup. Ya, berarti elemennya adalah 0, 2, 1, 4. Kita tulis 0, 2, 1, 4. Selanjutnya, baris 2 kolom 2 yang ditutup. Baris 2 kolom 2. Elemennya tersisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian masih di baris 2 kolom 3 sekarang. Baris 2 kolom 3 yang ditutup. Sekarang
Sisanya adalah 1, 0, 3, 1. 1, 0, 3, 1. Kemudian sekarang kita ke baris 3. Baris 3 kita tutup dan juga baris 1. Ini ya. Berarti elemennya adalah 0, 2, 2, 1. Kita tuliskan di sini. 0, 2, 2, 1. Selanjutnya baris 3 masih dan juga kolom kedua. Berarti elemennya tinggal 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Terakhir baris 3 kolom 3. Ya, ini ya. Baris 3 kolom 3 berarti tinggal 1, 0, 2, 2. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita kasih tanda seperti yang matriks yang tadi, kita kasih tanda. Ini tanda bukan untuk dikurangkan atau ditambahkan ya, hanya untuk tanda positif dan negatifnya saja. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Setelah kita memberikan tanda positif dan negatifnya, sekarang kita cari determinan dari setiap matriks yang sudah kita tuliskan. Kita menuliskannya dalam sebuah matriks ya. A join A. Sebetulnya ini namanya belum A join A ya, karena nanti kita masih akan mencari transposnya. Jadi hasil dari transpos matriks yang sudah kita tulis ini nanti adalah baru hasil dari A join A-nya. Ya, transpos dari kofaktor sebetulnya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita paham ya. Sekarang kita cari determinannya satu persatu dan juga tandanya ya. Sekarang tandanya positif, ini tandanya untuk di baris 1 dulu ya. Baris 1 dulu yang kita tulis. Gini, biar nggak bingung ya. 2 kali 4 adalah 8, dikurangkan 1 kali 1, 1. 8 dikurangi 1 adalah 7. Karena di sini positif, maka kita tuliskan 7 di sini positif. Kemudian 2 kali 4 adalah 8, dikurangkan dengan 1 kali 3. 8 dikurangi 3, 5 kan? Tapi di sini tandanya negatif, berarti kita tulis negatif 5. Ya. Selanjutnya 2 kali 1 adalah 2, dikurangkan 2 kali 3, 6. 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Walaupun di sini tandanya negatif karena hasil determinannya positif, di sini tandanya positif ya, tetapi hitungan dari determinannya adalah negatif, maka di sini tuliskan negatif. Selanjutnya 0 kali 4 adalah 0, dikurangkan 2 kali 1, 2. 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2. Negatif kali negatif positif. Next, 1 kali 4, 4. Dikurangi 2 kali 3, 6. 4 dikurangkan 6. Negatif 2 ya. 1 kali 1, 1. Dikurangi 0 kali 3, 0. Artinya 1. Tapi di sini ada tanda negatif, maka negatif 1. Kemudian 0 kali 1 adalah 0, dikurangi 2 kali 2, 4. 0 dikurangi 4, negatif 4. Kemudian selanjutnya 1 kali 1, 1, dikurangi dengan 2 kali 2, 4. 1 dikurangi 4, negatif 3 ya. Negatif, di sini masih ada negatif, jadi positif. Terakhir 1 kali 2, 2, dikurangi dengan 0 kali 2, 0. Sehingga hasilnya 2 ya, 2 positif. Berarti di sini 2. Nah, hasil dari matriks ini kita cari transposnya. Ya, cari transposnya. Hasil dari transpos ini yang adalah A join A yang akan kita gunakan. Dicari transposnya ya. Cari transpos. Ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Masih ingat ya untuk transpos ya? 7 min 5, 4. Berarti ini 7 min 5 negatif 4. 2 negatif 2 negatif 1 negatif 4 3 2. Nah, ini adalah A join yang akan kita gunakan untuk mencari inverse matriks A tadi.
Sekarang kita cari A inverse adalah 1 per determinan matriks A dikalikan adjoin A. Di mana determinan A-nya tadi kita ketemu adalah negatif 1. 1 per negatif 1 kali adjoin A-nya adalah yang ini. 7, 2, negatif 4, negatif 5, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 1, 2. Kita kasih kurung. Nah, kita hitung. 1 dibagi 1 adalah negatif 1, sehingga negatif 1 kita kalikan dengan setiap elemen yang ada di matriks ya. Negatif 1 kali 7, negatif 7, ini negatif 2, ini positif 4, negatif kali negatif ya. Negatif kali negatif 5, di sini adalah positif 5, di sini 2, di sini negatif 3. Kemudian ini positif 4, positif 1, dan negatif 2. Nah, ini adalah hasil dari A inverse dari matriks 102, 221, 314. Hasilnya adalah negatif 7, negatif 2, 4, 5, 2, negatif 3, 4, 1, dan negatif 2. Yang perlu kita ingat, untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, langkah pertama kita mencari determinannya, langkah kedua kita mencari adjoin A-nya. Adjoin A untuk ordo 3 kali 3 kita gunakan kofaktor. Ya, kita cari kofaktornya terlebih dahulu, baru hasil dari kofaktor ini kita cari transposnya. Ya, tandanya jangan sampai lupa, selang-seling positif, negatif, positif. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.